iftitah itu terekam dalam beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama adalah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan juga Muslim. An Abi Hurairah qala kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yasqutu baina takbir wa baina qiraah. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berhenti. Maksudnya antara takbir dengan bacaan Al-Fatihah. Jadi berhenti, diam antara bacaan takbir, karena takbir itu nyaring Allahu Akbar. Kemudian Fatihah juga dinyaringkan. Nah, di antara itu beliau berhenti. Wa bainal qiraati qala ahsibuhu. Nah, aku mengira, kata Abu Hurairah, sejenak, hanya berhenti sejenak saja. Ternyata pada saat itu saya Abu Hurairah bertanya, demi ayah dan ibuku wahai Rasul, saat engkau diam di antara takbir dan juga Al-Fatihah, apa yang Anda ucapkan? Jadi diam dikira Abu Hurairah cuma sejenak saja, sebentar, tetapi ternyata cukup lama pada saat itu Rasul berhenti. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Hurairah, ketika ditanya seperti itu, maka Nabi berkata, aku pada saat itu berdoa atau membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsil khataayaya bil ma'i wat thalji wal baradi. Hadis riwayat Bukhari. Nah, maka dari keterangan hadis ini, lafaz iftitah yang dikerjakan antara takbir dengan Al-Fatihah, antara itu yang dibaca oleh Rasul adalah iftitah dengan membaca Allahumma ba'id baini, atau dengan lafaz yang sedikit berbeda. Di dalam riwayat yang lain disebutkan Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsil min khataayaya bil thalji wal ma'i wal baradi. Sedikit berbeda saja di akhirnya daripada lafaz iftitah ini. Kemudian di dalam riwayat Muslim, jadi hadis riwayat Muslim, Bukhari dan Muslim, berarti gabungan antara Bukhari dan Muslim, bacaan iftitah itu adalah Allahumma ba'id baini. Jadi kalau muttafaq alaih Bukhari dan Muslim itu kuat sekali landasannya. Karena Rasulullah SAW idza kabbara fi salat sakata hunayatan qabla ayyaqra faqultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi ara'aita sukutaka baina takbir wal qiraah ma taqul. Di antara takbir dengan Al-Fatihah atau qiraah, maksudnya qiraah itu Al-Fatihah, apa yang kau baca pada saat itu? Qala aqulu Allahumma ba'id baini, dan seterusnya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari tadi. Nah, ini bacaan yang tentu menjadi landasan kuat ketika kita membaca iftitah. Silahkan dengan membaca doa tersebut. Atau yang kedua, nih tanawwu' fil ibadah itu boleh sepanjang itu ada contohnya. Nah, jadi boleh saja beragam bacaan, gerakan sepanjang itu dicontohkan oleh Rasul SAW, termasuk dalam bacaan iftitah. Rasul juga pernah mencontohkan bacaan lain di dalam iftitahnya, yaitu adalah wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, ini bisa pian baca juga, Pak. Inna salati, ketika sembelihan pian itu disembelih, jadi dituntunkan oleh Nabi kepada Fatimah, ya Fatimah fashhadiha, wahai Fatimah saksikanlah penyembelihan hewan kurbanmu pada saat disembelih. Jadi sunnahnya si pekurban atau sahibul kurban ketika sembelihannya itu disembelih maka saksikan. Ini hanya sunnah, bukan menjadi kewajiban. Kalau pian ada waktu silakan saksikan. Kalau pian misalnya kada ada waktu, ya kada apa-apa, sah saja penyembelihan itu walaupun kita tidak menyaksikannya. Tapi sebaiknya tadi sunnahnya disaksikan. Ketika menetesnya darah, sembelihan tersebut pertama ke bumi. Jadi ketika tukang penyembelih itu Bismillah Allahu Akbar menggayat, menetes darah dari hewan tersebut, maka si pekurban atau sahibul kurban dituntunkan oleh Rasul untuk membaca
Inna salati wa nusuki. Nah ini bagian dari iftitah juga. Kalau iftitah itu Allah wajah tuh, dari wajah tuh. Nah kalau kita pada saat penyembelihan itu membaca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, itu. Maka diampuni kata Rasul semua dosa-dosamu pada saat engkau membaca doa tersebut, Pak. Luar biasa. Maka itu jangan lupa pada saat penyembelihan nanti ucapkan inna salati. Insyaallah semuanya kita sudah hafal. Nah, jadi bacaan lain daripada iftitah adalah wajah lillazi fatara samawati wal arhani wal muslima wa ma'ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Atau dalam riwayat yang disebutkan wa ana awwalul muslimin. Bisa wa ana minal muslimin atau juga wa ana awwalul muslimin. Allahumma antal malik. Nah ternyata kalau kita memilih bacaan ini Pak, sebaiknya masih ada sambungannya Pak. Jadi bukan hanya wa ana minal muslimin. Biasanya berhenti sampai di situ saja. Ternyata dalam hadis ini kalau kita membaca bacaan ini, kalau bisa diteruskan sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi, yaitu adalah Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa a'taraftu bi dzambi faghfir li dzunubi jami'an innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsani illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu kullu fi yadaika wasyarru laisa ilaika ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Namun membaca ini imam bina panjang banget aja karena mulai juga membaca Al-Fatihah imamnya lupa kali apa sakalnya sidin membaca bacaan iftitah ini Pak cukup panjang. Jadi tuntunannya kalau hendak menyesuaikan dengan sunnah Nabi yang membaca wajah tuh maka sampaikan dengan wa atubu ilaik. Nah, tapi ada bacaan iftitah yang bisa juga kita baca dan ini cukup pendek Pak. Cukup pendek. Mungkin di salat-salat sunat kalau yang singkat-singkat itu bisa kita memilih bacaan ini. An Ali dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah kabbara. Apabila beliau bangun untuk salat maka beliau memulai dengan takbir. Tsumma qala, kemudian beliau membaca. Oh ini Ali bin Abi Thalib sama dengan bacaan sebelumnya tadi. Yaitu adalah wajah tuh. Yang pendek itu ternyata dari riwayat Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami salat bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qala rajulun minal qaum, ketika itu ada seorang laki-laki yang berkata atau membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila, yaitu dengan bacaan Allahu akbar kabira tadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika telah selesai dari salat Nabi pun berkata, "Manil qail?" Siapa yang mengucapkan doa tadi? Rupanya Nabi mendengar bacaan orang tadi. Kemudian qala rajulun minal qaum, "Ana ya Rasulullah." Ulun wa ya Rasul yang membaca bacaan tadi. Kemudian apa jawab Rasul? Qala ajibtu laha, aku takjub dengan bacaannya. Futihat laha abwabus sama, dengan bacaan orang tadi, dengan bacaan doa Allahu akbar kabira tadi. Futihat abwabus sama, terbukalah pintu-pintu langit, Pak. Maksudnya rahmat Allah turun. Qala Ibnu Umar, yang meriwayatkan hadis ini adalah Ibnu Umar, berkatalah Ibnu Umar, apa kata Ibnu Umar? Ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna mir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sekali-kali aku tidak pernah lagi meninggalkan bacaan itu semenjak aku mendengar hal itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaannya. Jadi semenjak itu akhirnya Ibnu Umar terus membaca doa iftitah ini, Pak. Karena manfaatnya atau juga khasiatnya yang luar biasa tadi. Aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan bacaan itu lagi, kata Ibnu Umar. Jadi boleh saja iftitah kita dengan membaca bacaan yang singkat ini Allahu Akbar kabira. Mungkin di salat-salat yang singkat supaya kita lebih cepat ya, salat sunat misalnya, maka Allahu Akbar kabira itu menjadi
andalan bisa, supaya kita lebih ringkas di dalam salat sunatnya. Allahu akbar kabir walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Nah, kemudian selanjutnya adalah setelah kita membaca iftitah, yaitu membaca ta'awuz atau juga isti'adzah. Nah, selama ini mungkin isti'adzah yang kita kenal a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Padahal sebenarnya ada bacaan isti'adzah atau mohon perlindungan yang bisa kita baca selain daripada bacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pertama adalah sebagaimana yang terangkum dalam firman Allah surah An-Nahl ayat 98. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca Al-Qur'an, maka ucapkan mohon perlindungan kepada Allah dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau dalam surah Al-Fussilat ayat 36, Allah juga berfirman, wa imma yanzaghanna minasyaiton nazghun fasta'id billah innahu sami'un alim. Jadi bacaan yang lain itu bisa juga kita membaca a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim ketika kita memulai membaca Al-Qur'an. Al-Fatihah karena itu adalah Al-Qur'an, maka hendaknya ketika kita memulai Al-Fatihah kita awali dengan isti'adzah, baik di rakaat yang pertama, kedua, ketiga atau juga keempat. Tapi cukup di dalam secara lirik saja, tidak dinyaringkan a'udzubillahnya. Jadi tidak dinyaringkan a'udzubillahnya. Cukup dia sendiri yang mendengar. Ketika dia membaca a'udzubillah atau isti'adzah, cukup dia sendiri yang mendengarnya. Jadi rakaat pertama kedua isti'adzah itu dibaca. Isti'adzah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bukan hanya di rakaat yang pertama. Kemudian di dalam hadis yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri disebutkan bahwa bacaan daripada isti'adzah itu boleh juga a'udzubillahis samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi. Jadi ada 3 contoh isti'adzah. Selama ini kita hanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Padahal boleh a'udzubillahis samil alim minasyaitonir rajim. Atau yang ketiga adalah a'udzubillahis samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi. Jadi aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari syaitan yang terkutuk, dari bisikannya, tiupannya dan juga dari hembusannya. Setelah kita membaca bacaan isti'adzah, kemudian kita membaca bacaan basmalah. Nah, terkait dengan basmalah ini, semua ulama, jadi jumhur ulama dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka sepakat bahwa bacaan basmalah itu wajib untuk dibaca. Jadi wajib untuk dibaca bacaan basmalah. Tapi boleh dibaca secara sir atau juga dengan jahar. Nah, tapi hukum bacaan basmalah itu wajib hukumnya ketika kita membaca Al-Fatihah. Tapi kalau ketika kita membaca surah itu tidak wajib. Kalau surah-surah itu tidak wajib kita membaca basmalahnya. Yang wajib itu adalah ketika kita membaca basmalah. Awali dulu dengan ketika kita membaca Al-Fatihah, awali dulu dengan basmalah. Baik itu boleh dilakukan secara sir atau boleh juga secara jahar. Jadi semua para ulama atau jumhur ulama di kalangan sahabat misalnya adalah Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, dan ini bisa dilihat dari riwayat mereka. Kemudian dari Abu Hurairah, Ammar, Ibnu Zubair, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan murid-muridnya di kalangan tabi'in seperti Sa'id bin Jubair, Atha bin Rabah, kemudian Mujahid bin Jabal, Tawus bin Kaisan, Ibnu Syihab Az-Zuhri, Amr ibnu Dinar, Ibnu Juraid, Muslim bin Khalid, dan banyak lagi ulama seperti Abu Hanifah dan pengikutnya, Imam Asy-Syafi'i dan pengikutnya, Imam Ahmad dan pengikutnya, dan sejumlah ulama awal seperti Ibnu Rabi, Laila, Sufyan Ats-Tsauri, Hasan ibnu Hay, Ibnu Abu Ubaid, kemudian Ishaq bin Rahawai. Mereka semuanya sepakat bahwasanya basmalah itu dibaca ketika kita memulai Al-Fatihah. Tetapi apakah bacaannya itu dibaca dengan sir atau jahar?
semuanya ada riwayat, boleh semuanya. Boleh kita baca basmalahnya dengan sir, tidak dinyaringkan, boleh. Boleh juga kita membaca basmalah itu dengan jahar. Adapun riwayat yang menyebutkan bahwa basmalah itu dibaca dengan jahar, Pak, yaitu adalah pada riwayat Abu Hurairah dan Ummu Salamah. Nah, dalam riwayat Abu Hurairah dan Ummu Salamah menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW membaca bacaan basmalah itu dengan dinyaringkan atau dijaharkan. Kemudian ada pun riwayat yang menyebutkan bahwasanya Rasul membaca bacaan basmalah itu dengan sir atau tidak dinyaringkan. Itu ada pada riwayat Aisyah dan juga Anas bin Malik. Sehingga dengan adanya riwayat yang sama kedudukannya sahih, maka kita tidak bisa mengalahkan. Tidak bisa mengalahkan yang satu sementara hanya menggunakan yang satu. Karena kedudukannya sama, Pak, sama kuatnya. Berarti karena kedudukannya sama kuat, boleh kita lakukan dengan memilih salah satunya. Kadang-kadang mungkin dijaharkan, kadang-kadang mungkin disirkan. Nah, terutama di kalangan yang jamaahnya umum. Nah, kalau misalnya sholat Jumat itu yang hadir kan mungkin ada jamaah-jamaah luar yang mereka tidak mengetahui. Khawatirnya kalau kita tidak menjaharkan, dikira kita kadang membaca Bismillah. Aku semalam tuh sholat di Masjid Muhammadiyah. Kenapa di sana kalau udah Bismillah lah jar? Nah, akhirnya nanti muncul sesuatu yang tidak baik. Akhirnya dikira kita tidak membaca basmalah. Jadi kalau jamaahnya umum, yang orang-orang mungkin tidak pernah ke sini, maka imamnya silakan membaca dengan dijaharkan. Takut kita ada fitnah, padahal kita membaca. Tetapi kalau jamaahnya ya khusus seperti ini, yang pian-pian semuanya sudah tahu bahwasanya imam itu membaca, cuma tidak dinyaringkan, maka tidak mengapa. Nah, maka itu ada di sebagian masjid-masjid kita yang kadang-kadang basmalahnya itu dinyaringkan, tetapi ada juga yang kadangkala tidak menyaringkan basmalahnya. Dua-duanya dibenarkan. Nah, dua-duanya dibenarkan. Asal jangan saling menyalahkan. Itu jar, inya Bismillahnya nyaring, kerja Bismillahnya nyaring, padahal ada riwayatnya. Atau sebaliknya juga, itu kenapa jar imamnya kadang membaca basmalah, padahal Bismillah cuma tidak dinyaringkan. Nah, maka itu kita harus mengetahui akan dasar ini sehingga kita tidak mudah menjustifikasi benar atau tidaknya sesuatu itu. Sehingga dengan kita memahami hal ini akan menjadikan kita lebih paham terkait dengan pelaksanaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala didasarkan kepada apa yang menjadi contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kita. Jadi sampai pembahasan bacaan basmalah yang tadi boleh dijaharkan, yaitu adalah berdasarkan riwayat Ummu Salamah dan juga Abu Hurairah, atau juga disirkan, yaitu berdasarkan riwayat Aisyah dan juga Anas bin Malik. Lanjut, mungkin dalam kesempatan yang akan datang kita akan membahas bacaan Al-Fatihah, khususnya juga bagi sang makmum. Apakah makmum di belakang imam itu wajib untuk membaca Al-Fatihah ataukah tidak? Tentu kita harus mengetahui akan dalil-dalilnya. Demikian, mudah-mudahan kita berusaha untuk dapat menjadikan ibadah kita menyesuaikan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul. Maka itu sedikit demi sedikit kita pelajari. Dari situ kita paham, oh kenapa kita melakukan seperti ini, tidak seperti itu, karena landasannya seperti ini. Akhirnya kita bisa mengetahui akan paham tentang ibadah yang kita lakukan. Sekalipun ibadah kajian ini pian kada hafal lagi nih apa hadisnya yang disampaikan tadi, tapi pian tahu, pernah mendengar, maka pian dikatakan sebagai seorang muttabi. Muttabi itu adalah orang yang melakukan ibadah dan dia tahu landasannya. Beda dengan muqallid. Muqallid itu orang yang melakukan ibadah tapi hanya umpat-umpatan. Itu muqallid, kada tahu dasarnya. Aku takbir kayak ini sudah, takbir kayak ini dari bahari sudah takbir kayak ini. Berarti dia muqallid. Muqallid itu tidak tahu akan dalilnya. Nah, sekalipun pian keluar dari masjid ini, kada hafal lagi apa yang dibaca dari riwayat tadi, tetapi sepanjang pian pernah mendengar dalil itu, maka itu bisa dijadikan sebagai landasan.
bahwa pada saat pian beribadah, ini loh aku pernah mendengar di Masjid Munawwarah dalil tentang perbuatan atau amalan yang seperti ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.